Cerita berpusat pada pasangan suami istri Josh dan Sofia. Keduanya adalah petugas kesehatan dan baru saja tiba di Kolombia untuk sebuah konferensi. Mereka tampak seperti pasangan yang sehat. Tapi sebenarnya mereka saat ini berada di ambang perceraian karena perbedaan yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Namun, pasangan ini belum mengungkapkan hal ini kepada teman mereka yang bernama Marcos, yang sekarang akan bekerja sama dengan mereka untuk konferensi. Marcos yang tidak sadar memesan satu kamar untuk mereka di hotel, tanpa menyadari bahwa mereka tidak merasa nyaman untuk berbagi kamar bersama lagi. Hal ini langsung terbukti menjadi ide yang buruk, karena mereka langsung bertengkar begitu ditinggal sendirian. Sofia bergegas keluar dari kamar. Dan mereka terus mengabaikan satu sama lain hingga waktunya tiba untuk makan malam bersama teman mereka. Suasana tetap canggung bahkan selama makan malam, dan Marcos mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara pasangan tersebut. Josh akhirnya mengungkapkan bahwa dia dan Sofia telah memutuskan untuk berpisah. Kemudian dengan cepat mengubah topik pembicaraan menjadi rencana hiking mereka untuk besok. Yaitu sebagai upaya untuk meredakan suasana tegang. Keesokan paginya, Sofia memutuskan untuk ikut mendaki untuk bersantai, namun Marcos membatalkan rencana tersebut di menit-menit terakhir dan kini hanya tinggal dia dan Josh. Meskipun Sofia enggan menghabiskan waktu bersamanya, Josh mampu meyakinkannya untuk mengajaknya ikut karena ia sebenarnya takut mendaki sendiri. Mereka mengemasi tas mereka dan segera berangkat setelah berkonsultasi dengan resepsionis tentang tujuan mereka. Resepsionis menunjukkan sebuah peta dan menunjukkan kepada mereka jalan yang panjang dan berliku. Ada jalan pintas yang jelas tergambar di peta itu, dan dia sangat tidak menyarankan mereka untuk mengambilnya. Karena jalan itu sangat berbahaya bahkan penduduk setempat cenderung menghindarinya. Josh yakin dengan kemampuan mendaki gunungnya untuk melewati jalan pintas tersebut dengan aman. Namun Sofia melarangnya karena dia tidak ingin berurusan dengan ular yang terkenal di daerah tersebut. Pasangan ini kemudian turun dari mobil dan memulai pendakian. Mereka melewati hutan yang ditumbuhi pepohonan sambil menikmati waktu mereka di alam. Tapi saat itu Josh tiba-tiba melihat awan badai yang menuju ke arah mereka. Dia tidak ingin terjebak dalam badai, sehingga dia meyakinkan Sofia untuk mengakhiri pendakian dan kembali bersama. Namun mereka melihat masalah lain saat sampai di mobil mereka, yaitu ketika mereka melihat seorang pria mencoba masuk membobol mobilnya. Pasangan ini bertindak cepat dan bersembunyi sejenak, sebelum Josh keluar dari tempat persembunyian dan menghadapi pencuri tersebut. Hal ini terbukti menjadi sebuah kesalahan, karena ternyata si pencuri mengeluarkan pistolnya. Josh mencoba untuk membela diri dengan memukul pencuri terlebih dahulu. Lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak Sofia berlari kencang ke dalam hutan. Sofia membenci suaminya yang mencoba bermain sebagai pahlawan. Tapi ini bukan waktunya untuk bertengkar lagi. Hujan mulai turun saat pencuri mengejar mereka semakin dekat setiap detiknya. Saat itu juga, mereka memutuskan untuk berlari di sepanjang jalan yang telah diperingatkan oleh resepsionis, dan percaya bahwa sang pencuri akan takut untuk memasuki area tersebut. Karena tergesa-gesa untuk melarikan diri, mereka terpisah satu sama lain dan Sofia akhirnya terbentur kepalanya. Hal ini membuatnya puyeng sehingga secara tidak sengaja jatuh ke dalam pasir hisap saat mencoba mencari Josh. Pasir hisap itu dalam dan tebal karena hujan. Dan Sofia tidak dapat menarik dirinya keluar dari sana. Dia segera mulai panik dan menangis memanggil Josh. Untungnya, Josh dapat mendengar suaranya dan berlari untuk menolongnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menariknya keluar tetapi tidak berhasil. Jadi dia menemukan ranting di dekatnya dan mencoba meminta Sofia untuk memegang ujung yang lain. Meskipun cukup panjang untuk meraihnya. Ranting itu cukup tipis karena dengan cepat putus sehingga membuatnya semakin panik. Dia mulai meronta-ronta yang membuatnya tenggelam lebih dalam ke dalam pasir hisap hingga akhirnya tubuhnya tertelan seluruhnya. Josh menjadi ketakutan dan langsung melompat untuk menolongnya. Tidak peduli dengan bahaya yang mengancam nyawanya. Entah bagaimana, dia berhasil mengeluarkan kepala Sofia dari pasir hisap dan dia akhirnya bisa bernapas. Josh telah berhasil menyelamatkan nyawanya, namun kini mereka berdua terjebak di tempat yang sepi tanpa ada yang menolong. Untuk saat ini, Josh menyuruh Sofia untuk tetap diam karena semakin ia bergerak, semakin dalam ia akan tenggelam.
Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang pasir hisap berkat banyak buku panduan yang telah dibacanya. Namun dia merasa frustasi karena dia tidak dapat mengingat bagaimana cara untuk keluar dari pasir hisap. Ketika dengan tenang mencoba menganalisis situasi, Sofia melihat sebutir telur tergeletak di atas pasir hisap tanpa tenggelam. Ini memberinya sebuah ide. Jika dia menarik tubuhnya untuk berbaring rata di atas lumpur, dia mungkin bisa meningkatkan luas permukaan tubuhnya sehingga dia bisa mengapung di atas pasir hisap. Josh merasa skeptis tapi dia bersikeras untuk mencobanya. Saat ia mencoba menggoyangkan kakinya, ia merasakan sesuatu di dalam lumpur. Dia menjadi takut dan meminta Josh untuk membantunya mengeluarkan apapun itu. Itu bukanlah batang kayu atau binatang seperti yang dia pikirkan, tetapi mayat seorang pria yang memiliki tanda-tanda mati kelaparan. Keyakinan Josh sebelumnya tentang pasir hisap yang tidak mematikan dengan cepat terbukti salah. Dan kini keduanya menyadari betapa gawatnya situasi tersebut. Mayat tersebut ditemukan membawa tas ransel sehingga pasangan ini menariknya keluar dan mendorong mayat tersebut kembali ke dalam. Mereka menemukan sebagian besar barang-barang acak di dalam tas seperti buku, harmonika, senter yang rusak, pisau, senapan dengan 2 peluru yang tersisa, dan sebagainya. Hal yang paling berguna adalah tas ransel itu sendiri. Josh memiliki ide untuk memotong tas tersebut menjadi potongan-potongan dengan pisau dan membuatnya menjadi lasso untuk mengambil tunggul pohon di belakangnya. Sofia tidak yakin dengan ide tersebut. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain mencobanya jika ingin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kembali ke dalam hotel, Marcos merasa sedikit gelisah dengan ketidakhadiran teman-temannya. Dia telah mendengar pesan suara yang ditinggalkan Josh yang memberitahukan tentang pendakian pasangan itu. Tetapi dia tidak bisa menahan firasat buruk tentang semuanya. Firasatnya terbukti benar, karena dia melihat seorang pria lusuh masuk ke hotel sambil membawa ransel Sofia. Pria itu adalah pencuri yang mengejar pasangan itu. Marcos menghampiri pria itu untuk menanyainya. Tapi ketika dia melihat noda darah besar di dadanya, dia langsung menyerang pencuri itu dan menjatuhkannya ke lantai. Dan ketika pencuri itu mulai melarikan diri, sebuah pistol terjatuh dari pakaian si pencuri dan Marcos menjadi panik. Dia akan menyerangnya sekali lagi, tetapi karyawan hotel dengan cepat turun tangan untuk melerai perkelahian dan menangkap mereka berdua. Saat ini di dalam hutan, Sofia dan Josh telah berhasil membuat tali dari ransel dan mencoba mengaitkannya pada tunggul pohon. Namun sayangnya, tali tersebut terlalu pendek. Ketika mereka mulai frustrasi, secercah harapan muncul dalam bentuk helikopter. Helikopter itu terbang tepat di atas kepala mereka, dan mereka berteriak dan melambaikan tangan untuk menarik perhatiannya. Namun usaha itu tidak berhasil. Pepohonan terlalu lebat bagi orang-orang di dalam helikopter untuk melihat mereka. Josh sudah menyerah untuk menarik perhatiannya. Tetapi Sofia masih enggan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia mati-matian mencoba menyalakan api untuk memberi tanda kepada helikopter, tetapi semua yang ada di sekitar mereka terlalu basah untuk terbakar. Dalam upaya terakhirnya, dia bahkan mencoba membakar tali darurat dengan api tetapi Josh dengan tegas menolaknya. Karena jika mereka membakar tali dan helikopter masih tidak melihat mereka, maka mereka akan benar-benar terdampar. Karena tali itu adalah harapan terakhir mereka. Saat mereka berdebat, helikopter menghilang dari langit dan semua perdebatan mereka pun jadi terhenti. Dalam keadaan tak berdaya, Sofia bertanya kepada Josh apakah mereka dapat memotong jaket mereka untuk membuat tali pengikat agar lebih panjang. Namun Josh tidak setuju karena hal itu dapat menyebabkan mereka mati kedinginan. Meskipun begitu, dia mencoba untuk tetap berharap bahwa Marcos akan menyelamatkan mereka. Namun itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan dalam menghadapi pesimisme Sofia. Tiba-tiba, Sofia mulai merasakan sesuatu yang menggigitnya dan dia panik. Semut-semut entah bagaimana telah merangkak naik ke bahunya dan dengan kejam menggigitnya, sehingga meninggalkan ruam merah di kulitnya. Mendengar jeritanya, Josh dengan cepat memberikan sebotol vodka dan memerintahkannya untuk menuangkannya ke bahunya. Untungnya, alkohol berfungsi sebagai pengusir serangga dan Sofia dapat membebaskan dirinya dari sengatan mereka. Setelah situasi mereda, dia melirik botol vodka yang diberikan Josh kepadanya dan tersadar.
Dia mengira bahwa Josh sudah tidak minum tuak lagi, namun Josh mengaku bahwa dia kambuh lagi karena stres akibat perceraian mereka. Terjebak dalam situasi berbahaya ini. Dan dengan beban hubungan mereka yang gagal membuat mereka sangat emosional. Mereka mencoba untuk menahan emosi mereka sebaik mungkin, namun air mata mulai menetes di kedua mata mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap sambil menangis, Sofia tiba-tiba teringat akan pistolnya. Mereka bisa saja menggunakan pistol itu untuk menarik perhatian helikopter, tetapi sekarang sudah terlambat dan mereka dipenuhi dengan penyesalan. Tanpa ada yang bisa dilakukan, Sofia mulai memotong tali senapan untuk menambah panjang lasso mereka. Ini adalah upaya yang sia-sia. Karena hanya dengan memotong tali tidak akan bisa membuat tali sepanjang yang mereka butuhkan. Josh mengatakan untuk menunggu Marcos datang membantu. Namun mereka berada jauh di dalam hutan yang luas, sehingga Sofia tidak bisa menaruh semua kepercayaannya pada Marcos saja. Sementara mereka berdebat, seekor ular datang merayap dari belakang Josh. Mereka mencoba untuk tetap diam dan membiarkan ular tersebut lewat. Namun ternyata ular tersebut terus mendekat. Josh tidak bisa berbalik sehingga terserah Sofia untuk mengambil pistol dan menembaknya. Namun, saat dia berhasil membebaskan tangannya akan menembak ular itu, semuanya sudah terlambat karena hewan itu telah menggigit tangan Josh sebelum melarikan diri. Sofia langsung bertindak lalu mengikat lengan Josh dengan erat dengan tali. Namun Josh sudah mulai merasakan sakitnya bisa ular tersebut. Dan ia hanya memiliki waktu maksimal sekitar 6 jam sebelum kehilangan nyawanya. Adegan berpindah ke bagian dalam sel penjara, di mana Marcos dan pencuri sedang ditahan. Dia membuat kesepakatan dengan pencuri tersebut untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang teman-temannya. Dengan imbalan jam tangan pusaka milik Marcos. Pencuri tersebut mengungkapkan bahwa dia tidak membunuh mereka, tetapi tidak mungkin mereka masih hidup. Karena tempat di mana mereka lari adalah neraka pasir hisap dan tempat ular berbisa. Mendengar hal ini, Marcos berteriak kepada petugas polisi untuk melepaskannya karena ia harus menyelamatkan teman-temannya. Namun polisi tetap tidak menghiraukan permintaannya. Kembali ke dalam hutan, racun dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Josh dan membentuk gumpalan darah di lehernya. Josh hampir menyerah, tetapi Sofia menolak untuk membiarkan suaminya mati begitu saja. Dia mengambil pisau dan memotong gumpalan darah di leher Josh untuk mencegahnya terkena stroke. Setelah dia berhasil menyelesaikan prosedur kasar tersebut, Josh pingsan karena rasa sakit dan Sofia pingsan karena stres. Mereka sadar kembali sekitar 1 jam kemudian dan mendapati bahwa Josh merasa sedikit lebih baik dari sebelumnya. Meski begitu, hidupnya belum keluar dari bahaya. Sofia bertekad untuk mengeluarkan suaminya dari pasir hisap ini dan mendapatkan perawatan. Jadi dia membuat rencana baru. Dia akan membunuh ular itu dan menggunakan tubuhnya sebagai tali. Dia melempar benda-benda secara acak untuk menarik perhatian ular tersebut. Dan ular tersebut perlahan-lahan merayap ke arahnya. Saat ular itu mendekatinya dari belakang, dia tidak dapat menembak ular itu dengan tepat dan akhirnya membuang peluru terakhir. Jadi dia membuang pistolnya dan mengambil pisau. Tetapi dia tidak dapat bergerak ketika ular itu melingkar di sekelilingnya dan mulai mencekik lehernya. Saat dia bertarung melawan hewan itu, Josh mengerahkan kekuatan terakhirnya dan menikam ular itu sampai mati dalam satu gerakan cepat. Sofia tidak membuang waktu untuk menguliti ular tersebut. Dia menggunakan kulit ular tersebut untuk diikatkan pada tali, yang akhirnya membuatnya cukup panjang untuk mencapai tunggul pohon. Dia melempar tali itu berulang kali sampai akhirnya tali itu bisa melilit di tunggul pohon. Dia merangkak keluar dari pasir hisap secepat mungkin dan dengan cepat mencoba membantu Josh keluar. Tapi Josh sudah tidak bisa bergerak karena racun, dan bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk meraih tangannya. Karena tidak memiliki pilihan lain. Dia menyusuri hutan dengan tubuhnya yang lemah untuk mencoba menemukan seseorang yang dapat membantu suaminya. Hampir malam hari ketika dia berhasil mencapai jalan dalam keadaan mengigau. Secara kebetulan yang ajaib, Marcos tiba tepat waktu dengan ambulans dan tim pencari. Mereka dengan cepat berlari ke dalam hutan untuk mencari Josh. Dan Sofia diam-diam terus menatap ke arah mereka dengan harapan menemukan berita tentang suaminya. Film ini berakhir dengan akhir bahagia, saat Josh dibawa keluar dari hutan dengan tandu. Dia masih hidup dan sadar.
yang sangat melegakan Sofia dan dia dengan penuh semangat melangkah maju untuk memberikan ciuman kepadanya.